Dapat. Yes. Wow. Ya. Ya. Ada. Kena air. Kamu gak apa-apa? Tangkapan bagus. Oh, rekam. Aku udah ngerekam. Oh. Menjelajah jejak. Selama 2 tahun terakhir, kami telah memproduksi lebih dari 250 episode di channel Brave Wilderness. Dan di setiap petualangan, kami melakukan yang terbaik untuk mendekatkan hewan ke kamera. Akan tetapi, ada banyak hewan yang berhasil menghindariku selama bertahun-tahun, termasuk spesies katak terbesar di Costa Rica, katak hutan berasap. Dan terjadi Setiap kali nangkap katak hutan berasap pasti lepas. Saat mengunjungi pantai Karibia, kami menghabiskan waktu menjelajahi hutan hujan lebat di cagar alam amfibi Costa Rica. Lokasi ini merupakan habitat utama bagi amfibi raksasa ini. Malam yang panjang melawan hujan badai. Dan akhirnya, kami melihat seekor katak hutan yang berada tidak dekat dari lubangnya. Tapi ini berada dekat dengan kolam. Kamu bisa dengar suara katak itu. Mereka bisa kapan saja melompat dari tanggul ke dalam air. Tantangan terbesarku adalah mendekat untuk benar-benar menangkap satu. Katak-katak ini sangat selaras dengan lingkungannya dan selalu memiliki rute pelarian di dekatnya yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat menghindari predator. Waduh. Aduh, aku keluar dari sini. Tunggu bentar. Iya. Menangkap katak hutan berasap adalah hal tersulit yang pernah aku hadapi di dalam beberapa waktu di Costa Rica ini. Tapi tenang aja, pasti dapat satu. Aduh, capek banget. Kami terus mencari hingga larut malam dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan, tempat kami menemukan sebuah laguna berawa. Kami punya katak hutan berasap lainnya di sini di tanggul ini. Pasti akan jauh lebih sulit untuk menangkapnya daripada yang terakhir. Nah, mari kita bergerak perlahan dengan lampunya. Siapa tahu kita dapat rekamannya, Mark. Dia ini, lihat matanya bersinar. Di sana, di bawah cabang itu, kamu lihat? Mana, bro? Di sana itu loh. Di sana, di batang kayu tipis, di atas batang kayu tebal. Dari tanggul lurus ke atas. Kamu lihat di sana agak gelap? Enggak, oh ya, itu di belakang daun. Nah. Dapat. Yes. Wow. Yes. Ya. Ada. Kena air. Kamu gak apa-apa? Ada. Tunggu bentar. Oh. Benar-benar kuat dan sangat-sangat licin. Oke, aku kesana lagi. Tunggu bentar. Oke, aku kembali dulu pakai 2 tangan. Yes. Mantap. Ini adalah katak hutan berasap di sini. Oke. Kita harus keluar dari kolam ini dan ke tempat yang lebih terkendali. Wah, makhluk yang berlendir. Wow, oke. Mari kita keluarkan hewan ini dari kolam dan kita ke sana. Aku mau ngajak tos, tapi tanganku penuh dengan lendir katak. Ih, cici. Yes. Oke. Wah, lumayan ini. Tangkapan bagus, bro. Akhirnya, yes. Aku nggak yakin kita bisa nangkap lebih baik dari ini. Tangkapan bagus. Wow, oh, rekam. Aku udah ngerekam. Lampunya, bro. Ini dia guys, suara mereka yang terkenal. Wow. Itulah suara alarm yang kita dengar. Aku mendengarmu. Mereka terkenal karena membuat suara alarm yang sangat keras. Kamu mendengarnya? Kalau kamu predator, kamu kesini lalu kamu menangkap kodok ini dan dia akan bunyi. Itu akan mengejutkanmu. Dan kemungkinan kamu akan menjatuhkan katak itu dan akan... Aku mendengarmu, iya. Wow, pita suara pada katak ini sungguh sangat menakjubkan. Nah, pertahanan keduanya adalah kamu bisa lihat semua lendir yang keluar dari tubuh katak ini. Itu sedikit beracun dan benar-benar terasa panas di jari-jariku sekarang. Aku punya beberapa luka, kamu bisa lihat, seperti busa. Nah, lendir itu tidak hanya membuat katak ini tetap lembab, tapi juga menghalangi semua calon predator. Iya, sini aku elus. Nah, aku tidak menyakiti katak ini dengan cara apapun. Lihat, dia mengembangkan badannya. Dan dia seperti balon sekarang.
Iya, tahu. Tapi kamu nyadar kan kalau kamu itu udah ditangkap? Iya. Aku tidak tahu apa itu, tapi... aku senang nangkap kodok ini. Nah, mereka ini sangat-sangat kuat. Kaki belakang kodok ini penuh dengan otot. Mark, lihat jari katak ini. Kira-kira apa yang hilang? Selaput? Bener banget. Karena kodok ini adalah spesies terestrial. Mereka seringkali tinggal di liang dan itulah tempat katak-katak ini melarikan diri sepanjang malam. Atau bisa juga ke bawah rongga akar. Tapi yang satu ini berada tepat di tepi kolam. Kemungkinan mereka sedang berburu karena mereka adalah predator penyergap. Gak heran sih, dia ini gede banget. Wah, kamu ini monster ya. Ini luar biasa. Nah, semua amfibi memiliki racun di kulit mereka. Aku sudah menangani banyak amfibi di jalur menuju Costa Rica, tapi belum ada yang membuat tanganku merasa terbakar sekarang. Dan semua busanya di semua luka kecil di jariku benar-benar terasa sangat perih saat ini. Jadi aku gak bisa pegang kodok ini terlalu lama. Tapi warnanya sungguh sangat menakjubkan. Nah, kamu bisa lihat gimana katak ini terlihat seperti daun-daun yang gugur. Jadi jika dia sedang berada di tanah, bersembunyi di bawah sesuatu di antara dedaunan, kalau di siang hari mereka akan gitu. Mereka bersembunyi di lantai hutan ini. Dan kamu bisa lihat kamuflase yang sangat jelas di bagian belakang. Tampak persis seperti potongan-potongan di beberapa daun dan pakis ini. Dan kalau kamu mengangkat kodok ini... Wow, dia meremasku dengan tangan depannya. Wah. Oh, aku dapat. Dia sangat licin ya. Iya, sangat licin dan semua lendir itu. Badanmu penuh lumpur sekarang. Iya. Nah, soalnya aku gak mau ngelepasin kodok ini. Kodok ini benar-benar membuat kita... Wah, sorry mukamu jadi kena lumpur, bro. Banyak lumpur di mukamu, gak apa-apa ya. Tunggu, aku punya... Iya, kamu punya sebotol Botol air air. kan? Ini dia, coba minum dikit. Ini. Dan coba aku bilas sedikit deh ini. Aku juga kena lumpur, tapi setidaknya ini udah mendingan lah. Supaya kalian bisa melihat kamuflase yang indah dari wajah kodok ini. Mereka itu benar-benar indah. Dia ini seperti katak kayu raksasa. Itu dia. Itu warnanya emas. Ya, coba lihat matanya. Kuning keemasan. Sangat cantik. Coba lihat itu. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Nah, aku yakin ini adalah jantan. Karena kamu bisa lihat, di jari-jari mereka memiliki kait kecil dan itu membantu mereka untuk berpegangan pada betina selama proses perkembangbiakan. Dan sebenarnya selama musim kawin, lengan bawah katak jantan menjadi jauh lebih besar. Dan salah satu postur pertahanan mereka untuk mempertahankan wilayah mereka karena mereka sangat teritorial, mereka mengembangkan tubuh mereka, mendorong tangannya maju seperti binaragawan, lalu mereka mempertahankan wilayah mereka dari jantan lain yang mencoba untuk mengganggu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menarik tentang kecebong dari katak ini. Mereka membuat sarang seperti gumpalan busa raksasa. Dan saat kecebongnya berkembang, kecebong yang tumbuh lebih cepat akhirnya akan memakan kecebong yang lebih kecil. Jadi bisa dibilang katak ini adalah kanibal. Bro, kamu makan saudaramu, itu gila bro. Wah, hahaha. Tangkapan unik. Dan tangkapan kedua aku malah nyemplung di lumpur. Coba tunjukin kakinya. Wow, ini beresiko tapi ya aku coba dulu deh. Aku pengen lihat belangnya. Jangan lepas ini kodok. Kodok ini sangat licin. Lendir yang dikeluarkannya itu membuatnya semakin jadi licin. Sejauh inilah yang aku bisa tunjukkan ke kalian. Oke. Gimana? Ora popo. Mirip belang-belangnya harimau. Ini keren. Nah, ini adalah spesies katak terbesar di Costa Rica. Mereka bisa lebih besar dari yang ini, tapi kalau dibandingkan dengan yang kita lihat tadi, ini benar-benar raksasa. Coba lihat kodok ini. Wow. Malam yang mantap, butuh waktu berjam-jam, tapi akhirnya kita berhasil menangkap satu amfibi spesial ini yang selalu menghindar setiap kali aku ke Costa Rica. Katak hutan berasap. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oh, Dia bilang selamat tinggal. kurasa dia siap untuk pulang. Kita akan taruh di bawah sini dan dia akan meloncat kembali ke dalam air. Oh, kamu lihat jaraknya itu? Iya. Itu keren. Malam yang bagus.